yang bisa masuk Darul Faroh, tempat khusus di surga nanti adalah orang-orang atau orang tua yang membahagiakan anaknya, baik di dunia ataupun membahagiakan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, mari pertemuan pengajian malam hari ini kita awali dengan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa shalihin wa li jami'il malaikatil muqarrabin hutan syahab qadir al-jilani qatassallahu salajis yami syekhina wa murabi rahina wa li asatidina wal mu'allimina husun ila al-mu'alif hadal kitab tangkul qaul syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bidaraini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babul hadi wa thalathuna fi fadilati tarbiyatil awladi. Bab yang menerangkan tentang fadilahnya mendidik anak-anak, tarbiyatul aulad. Anak merupakan buah hati yang harus kita jaga dari sisi pendidikannya, agamanya, kita jaga dari nafkahnya, dan tentunya kita jaga dari pengaruh-pengaruh negatif di lingkungan. Al-ghulam yu'aqqu anhu yawma sab'i as-sabi. Orang tua punya beberapa kewajiban dalam mendidik anak. Setelah kita memberikan nama, biasa di daerah kita memberikan nama anak di hari ke-7 setelah lahirnya. Kewajiban memberikan nama yang baik, karena nama merupakan doa. Kemudian juga kita yumatu anhu al-adha, yang artinya dijaga dari apa-apa yang menjadikan bahaya. Ada itu bisa dikatakan bahaya, penyakit, bahaya pergaulan, bahaya lingkungan dan yang lain. Kemudian ketika sudah balik, sudah balaghosita sinina, mencapai umur 6 tahun, baru kita masuki yang namanya adab, tarbiyah. 6 tahun berarti kan sudah usia anak itu mendekati tamyiz, mendekati mampu membedakan mana baik mana buruk, sehingga saatnya lah kita memberikan tarbiyah, pendidikan. Maka sudah kelaku di kita bahwa 6 tahun sudah harus masuk di
sekolah. Bahkan lebih awal dari itu, kadang-kadang 3-4 tahun sudah masuk di PAUD, kemudian 5 sampai 6 tahun masuk di TK, dan seterusnya. Ini sudah baik, adat yang sudah berlaku di kita sudah baik, karena pelanggaran dari syariat 6 tahun lah baru kita masuki tentang adab. Idza balahotis ons istis usinina, dan ketika anak ini sudah mencapai usia 9 tahun, maka sudah semestinya kita pisah untuk kamar tidurnya. Sudah kita pisah untuk belajar tidur dengan mandiri, tidak menggantungkan kepada orang tua. Fa idza balagha salatu asyarata sanatan duriba ala sholah. Dan anak ini ketika sudah mencapai usia 13 tahun, manakala meninggalkan sholat, maka kita sudah berhak untuk menanganinya, baik dengan pukulan yang menjadikan anak ini jera, tidak memukul dengan pukulan yang membahayakan secara fisik. Okay. Bahasa doroba ini bukan berarti hanya memukul, tapi menangani. Nengon dewe biasa jewer. Okay. Nyelentik, ini kan yang dikatakan doroba. Apapun bentuk penanganan yang sekiranya tidak membahayakan fisiknya, tidak menyakitkan, tapi mengena dari sisi anak ini jera ketika meninggalkan sholat. Karena 13 tahun sudah dipastikan balik, baik laki-laki ataupun anak perempuan sudah balik. Beda balaho sita asyrota sanatan jawajuhu abuhu. Kemudian dikatakan di sini menurut Kanjeng Nabi, anak sudah mencapai usia 26 tahun, maka sudah saatnya lah kita carikan jodoh, dirabekne, kita nikahkan, mulai kita pikirkan usia 26. Kadang ada yang kurang dari itu, ya tergantung. Dirasa sudah mampu, nggak masalah. Tapi kan ketika kita rata-rata ya usia 26, 27, 28 inilah usia yang matang untuk jenjang pernikahan. Waqala qad adabtuka wa alamtuka wa angkahtuka. Seorang bapak memberikan adab, kemudian setelah itu memberikan ilmu. Ketika memang mampu, tarbiyah sendiri. Tapi ketika tidak mampu, maka bisa dititipkan di madrasah, sekolahan, pesantren untuk jenjang pendidikan yang mesti harus dijalankan, terutama adalah masalah keagamaannya, masalah ibadahnya. Alam tuka wa angkah tuka. Ketika sudah usia dewasa, mampu mencari nafkah sendiri, maka kita nikahkan. Ini mungkin gambaran-gambaran, ini hanya sebatas gambaran usia-usia yang tadi saya sampaikan, dan Nabi juga
bersabda dalam satu hadisnya, manahala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin. Ora ono paweh-weh, tidak ada pemberian seorang bapak terhadap anaknya yang lebih utama daripada adab yang bagus. Pemberian orang tua, terutama bapak dalam hal ini, kepada anak yang paling bagus adalah pemberian yang berupa adab. Sehingga pemberian di luar itu ya penting, misalnya pemberian nafkah zahir, memberikan sandang pangan, kecukupan kebutuhan harian, ini penting, tapi yang paling utama pemberian yang berupa adab ataupun sopan santun dalam perilaku sehari-harinya. Ini yang paling utama. Para sahabat yang saya muliakan, waqala alaihi salatu wassalam, la ayyu addibar rajulu wala dahu khairul lahu min ayyatasaddaqa. La ayu addiba yakti oleh yento mulang tata krama sapa ar-rajulu wong lanang, seorang bapak, wala tau ing anake rajul iku khairun luwih bagus lahu kadwe rajul min ayyata sadaqah, tinimbang yen to sedekah sapa rajul ai kula yaumin bisoin, setiap hari dengan satu sok ataupun 6 atau apa namanya, hitungan sok itu berarti kan 4 mud, 4 cakupan, berarti ya satu sok bisa dikatakan hampir senisab dengan zakat fitrah. Maka memberikan tarbiyah ataupun adab terhadap anak akan lebih baik dibanding sedekah terhadap fakir miskin dengan makanan pokok ataupun uang sekalipun. Maka dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu sekalian. Kalau kita pahami, akrimu, muliakanlah. Seperti apa cara memuliakan orang tua terhadap anak? Apakah dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, atau bahkan mungkin permintaan anak kita turuti, apa itu sudah termasuk memuliakan? Jaluk HP dituruti, ajak dolan dituruti, apapun kebutuhan dituruti. Bukan itu yang dimaksud. Akrimu auladakum, memuliakan dengan akhlakul karimah, memuliakan dengan ilmu-ilmu agama. Ini yang dikehendaki. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, dan baguskanlah adab-adab anak-anak kita. Karena apa? Man aroda ayazghoma, man tesapane wa iku aroda ngarepake sapa man ayarghoma, yen to yarghoma bisa diartikan merumpungke, napa bahasane nggih? Ayatul hasiduhu wali adibu waladahu.
ayarhoma yento ngrumpungake sapa neman hasidahu ing wong kang hasud marang man. Ngrumpungke niku bisa diartikan napa niki gawe isin marang wong sing hasud. Nggih. Gawe isin marang wong sing hasud, maka fal adib waladahu. Maka berilah adab anak-anak. Wali adib waladahu. Ini memberikan pemahaman bahwa Nabi benar-benar menekankan kepada kita seorang selaku orang tua untuk bagaimana kita memberikan adab, akhlak, dan ilmu. Karena ketika anak kita ini tidak kita tarbiyah secara baik sehingga berperilaku yang tidak sesuai dengan syariat, niki bahasa wae niku ayarhoma, iso-iso engko ngisin-ngisine marang wong tuane. Karena anak bisa menjadikan orang tua mulia dan sebaliknya anak juga bisa menjadikan orang tua ini sengsara ataupun terhina. Maka ketika kita benar-benar memperhatikan tentang tarbiyah, ilmu agamanya, akhlaknya, berarti memuliakan diri kita sendiri selaku orang tua. Anak baik, maka perilaku anak ini akan menjadikan kita juga baik. Seperti itu. Karena apa? Waladun niku tajdinul walid. Anak menjadikan perhiasan bagi orang tua. Perhiasan bagi orang tua. Wong tua sing biasa, mungkin kerjaannya tani, buruh, mungkin kerjaannya hanya sebatas ojek, tukang dan yang lain. Tapi ketika kita memperhatikan tentang tarbiyah anak menjadi anak yang solih ataupun solihah, yang pandai ilmu agama, sehingga dia mulia di hadapan masyarakat, mulia di hadapan Allah, kita selaku orang tua tentunya akan ikut terangkat derajatnya, ikut mulia. Ini yang dikatakan menjadi tazinah, pepaes, perhiasan bagi orang tua. Dan sebaliknya, wong tua sing derajate dhuwur, pejabat sekalipun, kiai bahkan mungkin, kok anaknya ora dididik sehingga menjadi anak yang tidak baik, perilakunya justru akan merendahkan orang tuanya, maka derajat pangkat orang tua akan terendahkan. Kan seperti itu. Mingsa ojek, tapi kok anaknya tadi anak sing pinter, anak sing apa niku bisa membanggakan, mengharumkan orang tuanya. Bahkan mungkin bukan hanya orang tua yang merasa bangga, tapi masyarakat juga ikut bangga. Lah ini orang tua yang mestinya harus bersyukur karena diangkat derajatnya oleh anak itu sendiri. Karena amalul walad, amalul walid. Apa yang menjadi perilaku anak atau amalnya anak juga menjadi amalnya orang tua. Ini bisa kita lihat di dunia, apalagi di akhirat. Ada cerita orang tua yang pas-pasan secara ilmu agamanya, ilmunya pas-pasan, ibadahnya juga pas-pasan. Ya poso Ramadan tok nggak pernah tahu poso sing sunah.
sholat ya kadang-kadang malah bolong-bolong, pas-pasan. Tidak dikatakan orang yang baik secara ibadahnya. Dikagetkan oleh amal-amalnya di akhirat. Dalam satu kitab, kalau nggak salah di Tambilul Ghafilin, dikatakan orang tua ini ketika di akhirat nanti akan ditemui oleh malaikat. Pak, kusik mandek, enten apa malaikat? Ilo, amal poso sampeyan, gawonen sowan ning ngarsane Gusti Allah. Loh malaikat, kula niku ora tau poso, anane ming Ramadan mone wis mulai tuwa niki. Zaman nono maneh nggih akeh bolong nggih. Percaya nek kowe ora tau poso, ketok pawakane. Wong anakmu lho ahli poso. Anakmu ahli poso. Senin Kemis poso sunah-sunah dilakoni. Iki dadi amale sampeyan, gawonen guys sowan ning ngarsane Gusti Allah. Alhamdulillah, seneng banget orang tua itu. Orang tua seneng banget. Jalan lagi, petuk karo malaikat. Sik Pak, madeg sik. Amal sedekah sampeyan gawonen. Ge sangu sowan ning ngarsane Allah. Loh malaikat, apa nih kok sedekah kula niku paling mboten nate sedekah. Urip pas-pasan. Padha ya kula niku ya maneman. Kok gadah amal sedekah kathah semoten niku saking pundi? Anak sampeyan sing ahli sedekah. Nah, ini di akhirat nanti orang tua yang hanya pas-pasan amal ibadahnya, ilmunya bisa nanti sowan di hadapan Allah dengan amal yang banyak. Karena apa? Syafaat anak. Mula dia anak oke, kok ahli ibadah kabeh, mendah seneng kan seperti itu nggih. Mendah marem. Tapi sakwalike anak telu ahli mabuk kabeh. Istiqomah ahli mabuk lah ya. Mendah nelongsone. Istiqomah ahli mabuk lah ya jan. Niku nelongso niku nggih. Maka kan benar anak itu buah hati. Tapi dalam kita bangga dengan anak, ya harus kita imbangi. Seneng karo anak niku nggih kudu ya seneng dalam juga mendidik masalah akhlaknya, masalah agamanya. Jangan lalai yang seperti itu. Nabi juga memberikan iming-iming di sini. Tur iming-iming kanjeng Nabi niku pasti nantinya. Ora iming-iming sing ming mangkono ming di hadapannya ketika nek wis yo lali mboten. Ora kaya wingi musim kampanye niku iming-iming tok. Nabi memberikan iming-iming dan ini pasti. Dikatakan dalam satu hadisnya la yadkhulu ila man faraha sibyan. Diawali dengan kata-kata seperti ini. Laha darul farah. Darul farah itu adalah rumah farah, artinya bunga, okay. Rumah apa namanya kesenangan. Di surga nanti Nabi mengatakan fil jannah ada darul farah. Kangge sinten niku kanjeng Nabi? Rumah kebungahan niku kangge sinten? La yadkhuluha illa man farhasibyan. Ora iso mlebu nang darul farah mau kejaba orang-orang yang membahagiakan anak-anaknya. Yang bisa masuk darul farah, tempat khusus di surga nanti adalah orang-orang atau orang tua yang membahagiakan anaknya, baik di dunia
ataupun membahagiakan di akhirat. Nah, bagaimana kita bisa membahagiakan anak? Anak kita bahagiakan. Karena dengan kita membahagiakan anak nanti pasti akan dibahagiakan oleh Gusti Allah. Kan seperti itu. Maka jangan disia-siakan. Digawe seneng. Senengnya ya berarti ya dibuat anak ini mulia. Yang tadi di awal itu akrimu auladakum. Kita muliakan dengan agama, dengan akhlak. Kita cukupi kebutuhannya. Kita benar-benar lindungi dari mara bahaya dan yang lain. Itulah kata membahagiakan. Ketika kita sudah bisa membahagiakan, apa yang akan kita dapatkan? Yaitu darul farah, rumah di surga khusus untuk orang-orang atau orang tua yang mampu membahagiakan anaknya. Al-atfal dukuron wa inasan, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Di sini ternyata dalam tafsirnya para sahabat, Nabi mengatakan al-atfal insani wa atfalu ghairihi, baik anaknya sendiri ataupun anak orang lain. Terlebih adalah yatim. Al-yatim wa ghairuhu, baik yatim ataupun tidak yatim. Kita bisa membahagiakan anak-anak orang lain yang memang membutuhkan uluran tangan kita, baik itu yatim ataupun orang, ataupun anak yang memang tidak berkecukupan. Kita bahagiakan, kita sekolahkan, kita titipkan di pesantren dan seterusnya. Ini juga termasuk dalam hadis yang dikatakan tadi, la yadkhuluha man farahas sibyan. Jadi bukan hanya anak kita sendiri, tapi anak orang lain pun, ketika kita bisa membahagiakan, maka kita juga mendapatkan darul farah itu tadi. La yadkhuluha illa man faraha yatimil mu'minin. Ada juga yang mengatakan ora bakal manjing nang omah paroh iku mau kejaba wong sing membungahkan, wong sing nyenengaken bocah-bocah yatime wong mukmin. Para sahabat yang saya muliakan, kesimpulannya adalah anak sebagai buah hati yang bisa menjadikan orang tuanya mulia, baik dunia akhiratnya, dan sebaliknya bisa menjadikan orang tuanya terhina di dunia ataupun di akhirat. Anak juga akan bisa menjadikan surganya orang tua, karena ternyata amalnya anak juga menjadi amalnya orang tua. Tergantung seperti apa amalnya anak. Ketika beramal baik, maka orang tua akan mendapatkan kebaikannya anak. Dan ketika anak ini beramal buruk, maka juga menjadi tanggungan keburukan tersebut, menjadi tanggungan orang tua. Maka jangan lalai dalam kita mendidik anak. Kita benar-benar harus memperhatikan tentang pendidikannya, tentang akhlaknya, dan tentunya kita harus pantau lingkungannya, karena saat ini lingkungan sangat mempengaruhi. Lingkungan sangat mempengaruhi. Bahkan dikatakan kan akhlak ini kan sifatnya mencuri. Kadang-kadang di rumah kita sudah awat-awati sing tenanan, tapi ternyata mungkin oleh di luar sana kata-kata yang kurang sesuai, kata yang kotor, karena bersifat mencuri. Tapi akhlak
teman-teman ini ketika akhlaknya baik, ya anak kita pun juga akan bisa mengambil kebaikan teman-teman. Tapi sebaliknya kan seperti itu. Maka akhlak ini bersifat mencuri, maka harus kita cermati, kita kita benar-benar perhatikan sehingga anak benar-benar berakhlak yang baik, dan yang paling utama adalah cukup dalam ilmu agamanya, sehingga ibadahnya pun bisa istiqomah, bisa menjalankan sesuai syariat yang ada. Demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan, dan harapan-harapan tadi semoga bisa terwujud, Allah mengijabahi, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang benar-benar membanggakan kita, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.